Halo saudara, saya akan melanjutkan sharing saya mengenai bagaimana menerima berkat Tuhan. Poin saya yang ketiga adalah memberi di dalam kenekatan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saya mau katakan bahwa Tuhan menerima persembahan Habel karena Habel memberikan persembahan yang terbaik. Apa itu persembahan yang terbaik? Persembahan yang terbaik itu adalah saudara apabila di dompet saudara ada uang 50.000 dan uang 20.000, maka yang saudara berikan kepada Tuhan adalah yang 50.000. Itu adalah persembahan yang terbaik. Untuk memberikan persembahan yang terbaik itu selalu ada rasa sakit. Dan saya belajar bagaimana untuk memberikan persembahan yang terbaik itu ketika dulu saya melayani di Overcomer Tangerang. Hari itu persembahan di Overcomer Tangerang hanya mencapai 500.000. Padahal expenses kita bisa mencapai 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Hari itu Pak Wilky mengumpulkan pelayan dari Overcomer Tangerang yang kira-kira berjumlah 7 orang. Pak Wilky memberikan ilustrasi bahwa servis ini adalah rumah kita. Kalau rumah kita kotor, kita yang membersihkan. Kalau rumah kita bocor, kita yang menambalnya. Jadi kita semua harus patungan untuk menutupi kekurangan dari biaya servis tersebut. Hari itu saya boleh bilang bahwa saya cukup terkejut karena saya berpikir bahwa kalau misalkan Overcomer Tangerang tidak bisa memenuhi kebutuhan servis, pastinya akan disupport oleh Overcomer yang ada di Jakarta. Hari-hari itu teman-teman saya sebenarnya cukup mapan. Jadi kalau kekurangan itu dibagi rata, mungkin jumlahnya juga tidak terlalu besar. Tetapi minggu berikutnya terjadilah lagi seperti di minggu itu bahwa persembahan hanya 500.000 saja. Hari itu saya ada di dalam keadaan bahwa saya baru saja mengalami kebangkrutan dan income saya hanya 5 juta saja sebulan. Tetapi saya merasakan betapa pentingnya ibadah di Tangerang itu untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa Tuhan yang berharga di Tangerang. Sehingga saya membuat komitmen dan saya mengatakan kepada istri saya bahwa kita mau berkomitmen untuk menutupi sisa kekurangannya. Selama hampir 2 tahun kita setia untuk selalu menutupi kekurangan servis. Jumlahnya bisa sekitar 1 juta setiap minggunya. Pernah suatu kali uang saya sisa 500.000 dan saya transfer semuanya buat rumah Tuhan. Hari-hari itu saya juga mengambil baik pekerjaan yang serabutan, seperti mengerjakan IO anak 17-an, mengerjakan skripsi, menjaga basar untuk bertahan. Tetapi Tuhan selalu ingat akan anak-anaknya yang memberi di dalam kenekatan. Dia tahu bahwa 5 juta itu tidak cukup untuk seorang Andri membangun rumah Tuhan. Dalam waktu beberapa bulan income saya naik menjadi 20 juta. Bersamaan dengan naiknya income saya, naik juga persembahan saya sampai dengan hari ini. Saudara, seringkali di dalam hidup ini kita terlalu hitung-hitungan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah hitung-hitungan kepada orang yang tidak punya hitung-hitungan terhadap Dia. Di dalam setiap pelajaran bagaimana menerima berkat Tuhan ini, saya belajar untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan koneksi saya. Doa saya kepada Tuhan adalah bahwa Tuhan, aku ini orang bodoh. Aku ini orang lemah. Aku ini orang yang tidak punya kemampuan. Tetapi aku ini mengasihi Engkau. Dan aku tidak ingin dikalahkan di dalam cintaku buat Engkau. Sehingga Tuhan itu memperlengkapi saya dengan semua yang saya butuhkan. Dan kesaksian saya adalah bahwa bahkan pada tahun ini, ketika seharusnya perusahaan saya mengalami kebangkrutan, tiba-tiba Tuhan memberikan pekerjaan yang besar buat saya. Bahkan yang nilainya jauh melebihi nilai pekerjaan saya selama 8 tahun belakangan ini. Dan setelah saya selesai dengan pekerjaan ini, ternyata Tuhan sudah memberikan saya pekerjaan yang 5 kali lebih besar daripada pekerjaan yang saya lakukan tahun ini untuk tahun depan. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Ketika kita sombong, Tuhan melihat bahwa kita ini belum siap untuk menerima berkat. Ketika kita punya iri hati,
Tuhan melihat bahwa berkat apapun yang kita terima, kita tidak akan pernah bersyukur dan merasa cukup. Dan ketika kita tidak punya kenekatan dalam memberi, maka kita tidak punya benih untuk Tuhan bisa menumbuhkan sebuah bunga yang indah di dalam hidup kita. Tuhan setia, Tuhan mengasihi kita. Jangan menyerah, tetap pegang imanmu dengan setiap keteguhan dan kegigihan, seperti gembala kita Pastor Berry. Terima kasih teman-teman.